Oke, selamat pagi semua. Kita lanjut lagi topik kita di pertemuan yang kedua, di mana di pertemuan yang kedua ini kita belajar identifier gitu ya. Jadi identifier ini adalah pengenal. Apa itu identifier atau pengenal? Maka nanti identifier ini dapat berupa label, konstanta, tipe data, variabel, prosedur maupun fungsi. Jadi itu masuk daripada identifier. Ada di sini namanya konstanta. Apa itu konstanta? Maka konstanta itu adalah nilai ketetapan gitu ya. Nilai ketetapan, sedangkan tipe adalah tipe data. Ada juga di sini kita belajar yang namanya prosedur dan fungsi atau prosedur dan function. Jadi perlu kita perhatikan kalau suatu program menggunakan identifier, maka wajib dideklarasikan atau diperkenalkan. Oke, kita lihat yang pertama namanya tipe data. Jadi tipe data ini menunjukkan suatu nilai yang dapat digunakan oleh variabel yang kita gunakan di dalam yang namanya program Pascal. Untuk jenis daripada tipe data itu ada yang pertama, ada namanya tipe data sederhana, di mana tipe data sederhana ini dibagi ada 4. Yang pertama namanya tipe data sederhana untuk bilangan bulat, yang kedua untuk bilangan pecahan, yang ketiga untuk data karakter, baru yang keempat untuk data boolean. Baru tipe data yang kedua ada namanya tipe data terstruktur. Baru yang ketiga ada namanya tipe data penunjuk. Kita akan membahas satu persatu dari jenis daripada tipe data. Oke, kita lihat yang pertama namanya tipe data bilangan bulat. Untuk bilangan bulat ada jenis datanya. Yang pertama namanya sort in. Jangkauannya dari minus 128 sampai dengan 127. Sedangkan yang kedua ada namanya integer, itu minus 32.768 sampai dengan 32.767. Ada juga di sini tipe datanya long in, ada dia byte, ada dia word. Sedangkan ukurannya ada di sini, ada 1 bit, ada 2 bit, 4 bit, 1 bit, dan 2 bit. Jadi untuk tipe data bilangan bulat yang sering kita gunakan ada namanya integer, ada dia long in, ada juga namanya untuk byte. Ini yang sering kita gunakan yang tiga ini. Untuk sort in dan word itu juga bisa juga kita gunakan, tapi yang paling sering digunakan di dalam kode programnya ada integer, ada login, dan ada dia byte. Itu dia untuk tipe data bilangan bulat. Oke. Yang kedua, kita akan melihat tipe data bilangan pecahan atau kita sebut dia real gitu ya. Jadi tipe datanya itu ada dia real, ada dia single, ada double, ada extended, dan ada dia com. Jadi jangkauannya juga ada di sini. Begitu juga dengan ukurannya ada 6 bit, 4 bit, 8 bit, dan 10 bit. Untuk tipe data bilangan pecahan itu yang sering kita gunakan adalah tipe data real gitu ya. Real itu pecahan. Yang ketiga, ada namanya tipe data karakter atau huruf. Jadi tipe data karakter atau huruf itu ada dua. Yang pertama ada char, yang kedua namanya string. Jadi kalau char ini menampung hanya satu huruf, sedangkan string menampung lebih besar sama dengan satu huruf. Yang berikutnya ada namanya tipe data boolean. Jadi tipe data boolean ini tipe data yang berguna untuk pengolahan data dengan nilai benar atau salah, true or false. Itu dia untuk boolean. Itulah dia pembagian daripada tipe data yang namanya bilangan bulat dan bilangan pecahan, dan satu lagi tadi adalah untuk yang namanya boolean. Jadi itu ketiga tipe data itu disebut dia namanya tipe data sederhana. Kita lanjut, di sini namanya tipe data terstruktur. Tipe data terstruktur ada di array, ada record, dan ada namanya set.
Kalau di array, ini adalah tipe variabel yang berisi data dengan tipe sama. Sedangkan record itu adalah data dengan yang berbeda-beda. Kemudian set ini adalah data yang merupakan suatu himpunan. Jadi tipe data terstruktur ini nanti yang pertama untuk array. Kalau array ini kita pelajari di pertemuan 10. Sedangkan record ini kita bahas di pertemuan 13. Untuk set ini kita bahas di pertemuan 12. Jadi 12, 13, 10 itu kita belajar tipe data terstruktur. Yang terakhir ada namanya tipe data penunjuk atau pointer. Jadi tipe data penunjuk ini adalah variabel yang menyimpan alamat suatu objek atau variabel. Jadi nanti bisa disimpan itu isi daripada variabel atau nilai daripada suatu variabel. Untuk yang namanya pointer atau tipe data penunjuk nanti kita bahas di pertemuan yang ke-14. Oke, itu untuk tipe data. Kita lanjut, ada namanya di sini adalah operator. Jadi operator ini adalah simbol penghubung antara dua variabel atau lebih, atau antara dua nilai atau lebih yang menghasilkan nilai yang baru. Menghasilkan nilai baru, contohnya kita buat di sini 2, oke, ditambah 2 ditambah 3 itu sama dengan, ya tentu sama dengan 5 gitu ya, 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka yang manakah nilai baru? Yang dikatakan nilai baru di sini adalah angka 5. Sedangkan tanda plus ini adalah operator. 2 dan 3 ini adalah nilai. Itu kira-kira contoh daripada penggunaan operator. Kita lihat untuk jenis-jenis operator ada di sini. Yang pertama ada namanya operator pemberian nilai atau assignment operator. Itu menggunakan simbol titik 2 sama dengan. Jadi simbolnya adalah titik 2 sama dengan. Yang kedua operator aritmatika. Aritmatik itu simbolnya ada dia plus, ada minus, ada kali, ada dia div, ada bagi, ada mod atau sisa bagi. Kalau div ini adalah hasil bagi, sedangkan mod adalah sisa bagi. Yang ketiga ada namanya operator relasi. Jadi relasi di sini menggunakan sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Ada dia lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Sedangkan yang ini adalah ini tidak sama dengan. Yang keempat ada namanya operator logika. Jadi logika ini nanti menghasilkan jawaban true or false, di mana operator yang kita gunakan adalah and, ada dia or, dan ada namanya not gitu ya. Jadi inilah jenis-jenis operator, ada tadi 4. Oke, yang pertama operator pemberian nilai, yang kedua operator aritmatika, yang ketiga operator relasi, dan yang terakhir adalah operator logika. Oke, perlu kita perhatikan div itu adalah hasil bagi, sedangkan mod adalah sisa bagi. Ada nanti hasilnya gitu ya, ada hasil dan ada sisa daripada pembagiannya. Itu untuk yang namanya operatornya. Oke, langsung saja kita lihat contohnya supaya lebih mudah dipahami. Di sini ada contoh ya, ini ada contoh. Oke, nanti bisa dilihat, bisa dipraktekkan. Oke, ini ada. Oke, langsung saja kita buat. Di sini saya praktekkan ya. Oke, kita aktifkan lagi Pascal kita aktifkan Pascalnya. Caranya tadi kita double klik ya, kita double klik Pascal. Oke, seperti ini, kita geser aja. Oke, yang pertama kita buat unitnya uses CRT, oke, titik koma. Lalu kita buat di sini namanya uses CRT titik koma, kita masuk ke var-nya. Ini tadi variabelnya. Misalnya A dan B. Kita buat tipe datanya adalah byte. Seperti ini. Oke. Baru kita mulai bikin.
CLR SCR ya. CLR SCR ini untuk membersihkan tampilan. Oke. Baru kita berikan nilai untuk si A dan si B. Inilah tadi yang disebut dengan operator pemberian nilai. Oke. A.2 sama dengan, misalnya nilainya kita buat 10. B.2. B.2 sama dengan, kita buat di sini 8. Oke, seperti ini. Baru kita cetak right line, buka kurung. A ditambah B. Seperti ini. Baru kita buat lagi right line. Oke, A kurang B. Oke. A kurang B kita buat di sini titik koma. Oke, kita lanjut lagi right line. Right line A dikali B. Oke, kita buat right line. Oke, A mod 2. Baru kita buat right line A div 2. Oke, baru kita tahan tampilan, read key, enter, akhiri program, N titik. Oke, kita jalankan dulu ya. ALTR, kita pilih run. Seperti ini hasilnya. Jadi hasilnya adalah 18, 2, 80, 0, dan 5. Dari mana ke 18, dari mana 2, dari mana 80 gitu ya. Ada juga di situ 0 dan 5. Jadi kalau kita lihat di sini, oke. Tadi nilai si A adalah 10, sedangkan nilai si B 8. Jadi kalau kita lihat A ditambah B berarti 10 tambah 8 ya 18. Oke, right line A kurang B berarti 10 dikurang 8 adalah 2. Baru A dikali B, 10 dikali 8 adalah 80. Baru A mod 2, nilai A adalah 10. 10 dibagi 2, itu adalah 5. 5 kali 2, 10, maka sisanya adalah 0. Sedangkan right line A di 2, tadi nilai adalah 10. Kalau dibagi 2, itu hasilnya 5. Jadi yang di atas sini kita cari sisa, sedangkan yang di bawah adalah cari hasil pembagian. Ini sisa bagi. Oke, itu dia kalau kita lihat untuk operator aritmatika. Kita lanjut untuk operator relasi, kita buat di bawahnya ya. Oke, right line. Misalnya kita buat sini A lebih besar daripada si B. Baru kita buat lagi right line. Oke, A tidak sama dengan si B. Oke, baru right line. Oke, B lebih kecil daripada si A. Oke, ini untuk contoh daripada operator yang namanya relasi. Kita jalankan. Oke, ini hasilnya true, true, true. Berarti benar semua. Oke, A lebih besar daripada si B. 10 lebih besar daripada 8 ya benar. 10 tidak sama dengan 8 ya benar. 8 lebih kecil daripada 10 adalah benar. Berarti sudah benar ya. Oke, kita lanjut. Right line. Kita buat sini. Oke. A lebih besar daripada si B. N. Oke. B lebih kecil daripada si A. Oke, enter. Right line. Oke. A lebih besar daripada si B. Or. Oke. B lebih kecil daripada si A. Kita lihat perbedaan antara N dengan OR gitu ya. Baru kita buat right line. Not atau not. A lebih besar daripada si B, kebalikannya nanti. Oke, kita jalankan. Seperti ini dia, kita jalankan. Oke, ALTR, enter. Itu hasilnya. Jadi ada di situ dia true, 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 true dan false. Kenapa dia false yang terakhir? Karena kita lihat di sini. Oke, right line not A lebih besar daripada si B. A berarti 10 lebih besar daripada 8, jawabannya adalah true. Dibalikkan, tidak true berarti false. Maka seperti itu tadi hasilnya. Oke, jadi kalau kita lihat
Untuk yang namanya penggunaan daripada operator ini dan variabel itu sangat mudah, tergantung daripada tipe data yang kita gunakan. Kenapa tipe data A dan B saya buat byte? Karena yang kita tampung itu angkanya 10 dan 8. Tapi kalau sudah lewat dia 255, maka gunakanlah tipe data yang sesuai untuk menampung data tersebut. Oke. Kira-kira seperti itu dia penggunaan yang namanya tipe data di dalam Pascal. Oke, itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Selamat pagi.